Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi pagi, kembali lagi dengan saya Lutfia Korota Ayun dari kelas 10A MA Darun Najah Trenggalek. Yang hari ini akan menemani kalian dalam sebuah pembahasan yang sangat seru dan inspiratif. Oke, sebelum kita masuk ke topik, alangkah baiknya kita perkenalan dulu kepada kakak-kakak PPL dari STIT Sunan Giri Trenggalek. Monggo, Kak. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ananda Abdullah Dika Sudandi dari Prodi PAI yang bertepatan kali ini PPL di MA Darun Najah Trenggalek. Yang saat ini saya akan membahas ataupun dalam perkenalan ini saya akan menemani siswa ataupun di MA Darun Najah ini akan membahas sesuatu yang ingin diteruskan kembali. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Haran Gunastiar dari PPL STIT Sunan Trenggalek yang sedang mengampu tugas dari kampus STIT Sunan Trenggalek, yaitu untuk melaksanakan PPL di sini, dan hari ini akan menemani sahabat-sahabat semuanya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan pelajar masa kini, yaitu isu generasi rebahan mager mikir negara versus berprestasi atau relawan muda. Tema ini menarik karena sekarang banyak anak-anak muda yang disebut sebagai generasi rebahan, tapi di sisi lain ada juga pelajar dan relawan muda yang justru aktif berkontribusi untuk masyarakat. Jadi teman-teman, istilah generasi rebahan ini sering digunakan untuk menggambarkan anak muda yang lebih suka santai, scroll sosmed, atau main game daripada berpikir tentang masa depan atau kontribusi terhadap bangsa. Ingin membawa perubahan positif atau justru ada semangat baru dari generasi muda yang lain? Mari kita bahas bersama narasumber kita hari ini. Pertanyaan pertama, menurut Anda apakah sebenarnya penyebab muncul istilah generasi rebahan di kalangan pelajar saat ini? Pendapat saya itu muncul ada istilah generasi rebahan itu karena dari latar belakang anak-anak sekarang. Nah, sekarang itu kebanyakan yang kita ketahui itu mereka kan daripada kita sibuk untuk update diri, itu mereka lebih sibuk untuk tidak ngapa-ngapain. Jadi ya rebahan itu, rebahan enak scroll TikTok, terus dan scroll yang lain. Itu yang menjadi kenapa kok sekarang trennya itu generasi rebahan. Tapi di situ ada banyak penyebabnya. Mungkin mereka hanya satu penyebab ya. Satu penyebab itu mungkin hanya untuk sebagai sarana untuk istirahat. Mereka sibuk dengan kerjaannya atau yang kuliah dengan tugasnya. Satu ketika memang membutuhkan untuk rebahan. Tapi ada juga yang lain, latar belakang yang lain. Mengapa kok mereka sampai rebahan? Ada yang seseorang itu yang belum tahu arahnya mau kemana, jadi bingung dipendam sendiri. Terus dia nggak tahu mau ini bagaimana, kedepannya gimana, terlalu banyak overthinkingnya terlalu over, yang menjadikan mereka sendiri itu tidak bisa mengupdate dirinya, tidak bisa menggerakkan dirinya untuk bagaimana ke depan ini. Jadi mereka malah mikir, capek. Ya, mungkin dari saya karena kayak ada istilah pemuda yang rebahan itu mungkin banyak kita nih pemuda-pemudi sekarang di era sekarang itu banyak disuguhi dengan kegiatan yang arahnya kita ke globalisasi, yang dimana kita setiap kegiatan ataupun setiap kita melangkah itu ada yang menggunakan handphone dan kita arahnya ke medsos. Jadi kenapa kita banyak menyebut bahwa pemuda-pemudi banyak yang rebahan itu karena
disuguhi era-era globalisasi yang dimana kita serba dengan itu, dan dari mana itu adalah efek sampingnya. Mungkin dari itu dari juga efek di kita telah melampaui tentang di COVID. Mungkin penyebab dari COVID itu tadi juga menyebabkan tindak lanjut, mungkin itu tadi yang meningkatkan kemalasan ataupun ketidakmauan pemuda-pemudi sekarang yang tidak mau meningkatkan kepercayaan diri. Mungkin kita bisa meningkatkan dengan cara berbicara di depan ataupun juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang arahnya kita untuk organisasi. Juga ada yang kita mengarahkan dengan organisasi sama kita orang juga gitu. Mungkin dari saya gitu. Kenapa kok adanya pemuda rebahan daripada memikirkan hal tentang ke depan. Berarti memang faktor lingkungan dan kebiasaan digital yang sangat berpengaruh. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Kalau kita bicara soal pelajar berprestasi, tentu tidak hanya soal nilai di kelas. Memang menurut Anda apa yang membedakan pelajar berprestasi dengan yang hanya pasif atau mager tadi? Menurut saya tentang pelajar berprestasi itu, untuk prestasi itu kan ada banyak. Ada yang di kelas, ada yang di luar kelas, dan ada yang prestasi yang didapatkan yang tidak di kelas. Di kelas contohnya prestasi akademik. Terus di lingkungan sekolah itu prestasi seperti dalam bidang olahraga. Dan ada lagi yang tidak dibahas di kelas, tetapi mereka bisa dapatkan. Mungkin ikut serta kegiatan sosial, seperti ikut organisasi, terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan masyarakat yang lain. Itu bisa untuk menambahkan soft skill dan hard skill mereka, agar mereka bisa menjadi seorang yang dikatakan berprestasi. Ya, dari saya mungkin pemuda yang prestasi itu tadi pemuda yang bisa mengatur ataupun mengontrol waktunya, yang dimana pemuda-pemudi itu tadi yang dimana pada saatnya juga di sekolah formal juga mengikuti sekolah pagi, dan pilihannya juga mengikuti organisasi, dia mengontrol waktunya, juga mentata jadwalnya, dia yang seharusnya pagi mengikuti sekolah dan siang biasanya ada kumpulan, itu termasuk juga dia mengolah ataupun dia mengkonstruksi itu tentang waktunya sendiri-sendiri terutamanya. Setelah itu juga dia mengikuti organisasi tersebut juga bisa meningkatkan skill mereka dalam berorganisasi, juga dapat dia mendapatkan pengalaman-pengalaman yang di luar dia di dalam rumah saja gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari. Apakah nilai itu penting? Bisa dikatakan penting, bisa dikatakan tidak, karena itu tergantung dari prioritasnya. Dia mau berprestasi di bidang mana. Kalau prestasi di bidang akademik itu ada nilai sangat penting. Tapi yang terpenting itu bukan nilai, tapi bagaimana kamu untuk mendapat nilai itu. Berarti prestasi itu bukan hanya soal akademik ya, tapi juga semangat dan kontribusinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu sekarang kita masuk ke sisi positifnya nih. Menurut Anda, apakah kegiatan sosial seperti menjadi relawan bisa membentuk suatu karakter pelajar yang tangguh dan berprestasi? Ya, mungkin gini, dari kita tersebut kita jadi pemuda-pemuda menanamkan sifat sosial, yang dimana kita diajarkan membantu sama manusia, yang kita juga dianjurkan oleh makhluk sosial, yang dimana kita membutuhkan bantuan orang lain, yang dimana kita melakukan kegiatan-kegiatan tersebut kita juga di latar belakangi dengan kita makhluk sosial, dan kita juga mencari kebarokan itu tersebut. Mungkin kita juga dapat mengalirkan kita kegiatan-kegiatan tersebut, kita juga mengajak teman-teman juga, intinya begitu. Oke, dengan sampai tadi ya, dari sisi positifnya kalau kita mengikuti kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang tidak ada di luar
yang tidak ada di dalam kelas, gitu ya. Apakah itu bisa dikatakan sebagai menjadi hal positif? Ya, itu bisa karena banyak sekali hal yang kita dapatkan ketika kita mau aktif di luar jam sekolah atau di luar jam kelas kita. Jadi kalau kita melihat mana yang lebih penting, semuanya penting. Jadi di kelas itu penting, terus di luar kelas juga penting. Di kelas untuk kita belajar bagaimana pelajaran yang ada di sekolah, terus untuk prestasi kita dalam bidang akademik. Kalau yang di luar kelas itu seperti kamu ikut organisasi, itu kan penting dalam kita untuk menambah skill-skill kita, mulai dari soft skill atau hard skill itu diasah di situ. Dan itu tidak ada di dalam kelas. Mungkin nanti kamu bisa menemukan hal yang baru di dalam perkumpulan atau organisasi atau kegiatan sosial. Karena di situ kan kamu menemukan banyak orang, bertemu dengan banyak orang. Mereka yang banyak aktivitas, yang banyak pengalaman, bisa sharing-sharing di situ. Nah, itu yang menjadi sisi positifnya lagi. Jadi relawan muda ternyata bukan cuma bantu orang lain, tapi juga belajar memimpin dan empati. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara sederhana bagi pelajar untuk berubah dari mager menjadi bergerak, apalagi di era serba digital ini? Nah, itu yang menjadi suatu pertanyaan dari anak zaman sekarang. Karena trennya itu kan tren generasi mager. Jadi gini, kalau orang itu sudah nyaman dengan magernya, itu ya bukan kok tidak bisa, tapi kita memerlukan banyak tenaga dan banyak pikiran agar bisa mengganti kebiasaannya seperti itu. Karena kalau sudah mager itu nggak kerasa. Contoh saya sendiri maksudnya. Kalau sudah mager, sudah rebahan, scroll TikTok, itu 1 jam, 2 jam nggak kerasa. Nah itu caranya bagaimana? Caranya juga tetap harus ingat apa yang diprioritaskan. Kita harus tahu, kita harus bisa memanage waktu. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana apakah hal yang lebih penting prioritas kita. Mungkin kita belajar dulu atau bagaimana. Jadi yang terpenting itu dari dalam diri orang itu sendiri. Kesadaran diri. Ya, kesadaran dirinya. Terus ada lagi hal-hal yang lain dari eksternalnya, seperti mungkin motivasi dari teman, motivasi dari orang-orang terdekat, terus motivasi dari tokoh yang berpengaruh di situ, mungkin dari gurunya kah, atau dari senior-seniornya kah, mungkin atau tontonan dalam kontennya itu tontonan yang bermanfaat, bukan hanya tren-tren zaman sekarang, bukan hanya melihat dance TikTok gitu, tapi juga tontonan yang bermanfaat juga. Jadi kalau kita memang ingin berubah dari generasi mager agar bisa bergerak, kita juga harus mengisi otak-otak kita. Kita harus memiliki niat untuk kita bisa mengupgrade diri kita dengan cara seperti itu tadi. Atau ya, ada cara yang lain, itu seperti menambah literasi, membaca buku dengan bahasan-bahasan yang memang itu bisa menyehatkan isi otak kita. Dan mager atau rebahan, suka rebahan itu pasti dilalui oleh semua orang. Jadi gini, mager boleh, tapi jangan sampai terlalu nyaman. Gimana ya kata-kata? Mager boleh, tapi jangan rebahan boleh, tapi jangan sampai kok nikahi kasurmu itu. Ya kalau dari saya mungkin kita mau mengkaitkan hakim
Jadi saya niku pernah mendengar kata-kata bahwa kita harus keluar dari zona nyaman tersebut, yang dimana kita harus menata masa depan dengan kita keluar dari zona nyaman yang hanya tidur di kasur, hanya kita rebahan, hanya kita main game saja. Juga kita harus membuka lebar pandangan kita, membuka lebar buku ilmu kita, juga kita harus selalu selalu membuka terus welcome dengan ilmu-ilmu baru dengan itu. Mungkin kita itu harus selalu mencari ilmu. Kita melangkahkan kaki, kita itu setiap langkah juga dinamakan kita mencari ilmu. Nah, di mana kita juga melangkahkan kaki ke sekolah itu juga tertata dengan mencari ilmu. Mungkin itu. Apakah ada cara lain dari kecuali membaca buku bagi anak-anak yang malas membaca buku? Jadi agar kamu mengurangi rasa mager, mengurangi rasa ingin rebahan terus, maka sibukkan dirimu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mungkin dari kegiatan-kegiatan kecil, berkumpul dengan teman, diskusi dengan teman. Diskusi enggak kok harus membahas apa yang membahas materi ini enggak, tapi membahas hal sepele dulu. Jadi hal-hal sepele itu mungkin bisa menjadi satu langkah untuk untuk merubah kita dari hal-hal yang menuju ke suka rebahan tadi. Mungkin ada tambahan dari saya, mungkin pada pemuda-pemudi zaman sekarang itu disuguhi dengan teknologi-teknologi yang kita harus manfaatkan juga. Dengan kenapa kok kita selain membaca kita juga setiap hari memegang HP yang dimana HP itu yang juga kita manfaatkan. Contohnya kita mendownload webtoon, kita membaca tentang pelajaran-pelajaran, terus juga ada e-book, kita membuka HP ini juga ada manfaatnya. Kita mungkin kalau membuka buku dengan lembaran kertas ini kok bosan, kita membuka lembaran kertas ini kok jenuh, kita setiap hari juga memegang HP, kita manfaatkan HP tersebut juga untuk kegiatan yang positif, juga membuka contohnya e-book itu tadi, yang dimana kita untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Wah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Dari obrolan bersama Kakak Agim dan Kakak Dika, kita belajar bahwa menjadi generasi rebahan itu pilihan, tapi menjadi generasi berprestasi dan relawan muda adalah tekad dan isi nyata. Semoga dari podcast kali ini kita semua bisa lebih memotivasi untuk produktif, berprestasi, dan terus saja tetap peduli terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih untuk Kak Agim dan Kak Dika atas waktunya dan inspirasinya, juga untuk teman-teman pendengar yang sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya, podcast Literasi Pagi bersama saya dan kakak-kakak PPL lainnya. Saya Lutfia Korota Ayun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.